Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu, silakan duduk. Duduk ya Dek. Perkenalkan Bu, saya Bidan Nelly. Di sini saya bertugas hari ini. Saya kalau boleh tahu, saya ingin mengetahui nama Ibu siapa ya Bu? Saya Ibu Ani. Bu Ani. Umurnya Bu? 27. 27 ya Bu. Ini anaknya ya Bu? Iya, ini anak saya. Iya. Ibu, kalau saya boleh tahu tanggal lahir serta bulan dan tahun anak Ibu lahir berapa ya Bu? Oh, dia lahir tanggal 27 Mei 2014. Berarti 2 hari lagi 6 tahunnya ya Bu ya. Dedek namanya siapa ya Dek? Bella ya. Ibu, kalau boleh saya tahu anaknya ada nggak Bu ya keluhannya? Saya rasa nggak ada sih. Tidak ada ya Bu. Maksud kedatangan Ibu dan adiknya ke sini ada apa ya Bu? Ini saya ingin melihat perkembangan dia ini seperti apa. Oh, ingin melihat perkembangan anaknya ya Bu ya. Baiklah. Nanti saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana prosedur pemeriksaannya. Begini ya Bu, prosedur pemeriksaannya ini nanti saya akan kasih kuesioner atau berupa mainan, yaitu untuk anaknya. Kemudian tujuan dari pemeriksaan ini agar kita mengetahui dan mendeteksi penyimpangan perkembangan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau bisa disebut dengan KPSP ya Bu ya. Sebelumnya dari pemeriksaan ini mungkin nanti akan menimbulkan perasaan khawatir atau kurang menyenangkan, tetapi pemeriksaan berusaha menghindari hal tersebut ya Bu. Ibu anaknya diasuh oleh Ibu ya Bu, atau sama pengasuh? Sama saya sendiri. Sama Ibu sendiri ya Bu ya. Dari penjelasan saya tadi, apakah Ibu sudah mengerti prosedur dan tujuan dari pemeriksaan ini? Sudah ya Bu ya. Baiklah, saya kasih kita minta Ibu persetujuan untuk melakukan pemeriksaan ini. Ibu boleh tanda tangan ya Bu? Di sini ya Bu? Ya. Sebelumnya saya akan persiapkan alatnya ya Bu. Ada alat tulis, ada kuesioner, screening perkembangan untuk anaknya. Kemudian nanti saya akan menyiapkan alat stimulasi perkembangan berupa mainan, benda kecil berbagai jenis seperti bola beragam ukuran seperti ini ya Bu ya. Ukuran cangkir, kubus, beragam ukuran dan lain-lain. Tetapi di sini saya ingin karena anaknya usianya 72 bulan atau bisa disebut dengan 6 tahun kurang 2 hari ya Bu ya. Kita menggunakan KPSP untuk yang usianya 72 bulan. Untuk pemeriksaan ini saya ingin memastikan Ibu agar tidak ragu-ragu atau takut menjawab nanti dari kuesioner atau pertanyaan yang akan saya ajukan. Oleh karena itu, Ibu mengerti apa yang saya tanyakan nantinya. Nah, baiklah, kalau begitu kita mulai ya Bu. Untuk KPSP pada anak usia umur 72 bulan. Adek, boleh maju sedikit Dek? Ada alat dan bahannya pada anak usia 72 bulan, yaitu kertas gambar, kertas warna-warni, pensil, bola sebesar bola tenis atau bola kasti. Anak Ibu boleh duduk di sini ya Dek. Kemudian Ibu baiklah Dek, kita mulai pemeriksaannya ya. Tunjukkan segi 4 yang berwarna merah. Ini pensilnya Dek, tunjuk ya Dek, warna merah. Kemudian tunjukkan segi 4 yang berwarna kuning. Kemudian tunjukkan segi 4 yang berwarna biru. Dan tunjukkan segi 4 yang berwarna hijau. Betul ya Dek?
Ini digunakan untuk mengetahui cara bicara dan bahasa dari anaknya. Adik boleh ulangi warna merah, warna kuning, warna biru, dan warna hijau. Kemudian pertanyaan yang kedua, suruh anak menggambar di tempat kosong yang tersedia. Kemudian katakan kepadanya, buatlah gambar orang. Adik, ini bisa digambar di sini ya, gambar orang ya Dek ya. Baik, di sini kita akan beri penilaian. Kemudian saya akan menghitung berapa bagian tubuh yang tergambar. Untuk bagian tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga, lengan, dan kaki, setiap pasangan dinilai satu bagian. Dapatkah kita hitung berapa yang berpasangan? 1, kemudian 2, 3. Pintar ya Dek ya, sudah bisa menggambar. Ini digunakan untuk melatih gerak halus yang dibuat pada poin nomor 2. Anak dapat menggambar sedikitnya, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pas ya Dek ya. Bisa diambil 2 poin, yaitu ini digunakan untuk melatih gerak halus pada anak ibu ya Bu ya. Iya. Kemudian tulis apa yang dikatakan anak pada kalimat yang belum selesai ini. Jangan ini, jika kuda besar maka tikus kecil. Adek boleh tulis. Adek bisa tulis ya. Bentar ya Dek ya. Jika ibu seorang wanita, maka ayah seorang Iya. ya. Betul ya. Ini digunakan untuk melatih bicara dan bahasa dari anak ibu ya Bu ya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya akan memberikan contoh seperti ini. Adek bisa menggambar contoh ini di kertas yang kosong. Saya akan berikan 3 kali kesempatan. Apakah Adek bisa menggambar seperti contoh ini ya Dek ya? Betul sekali. Ini digunakan untuk melatih gerak halus pada anak ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya bisa isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan
membantu kecuali mengulangi pertanyaan sampai 3 kali bila anak menanyakannya. Ini sendok dibuat dari Kertas dan besi dan kayu. Betul. Kemudian kertas, plastik dan kayu tadi ya Dek ya. Kemudian sepatu dibuat dari Kulit karet. betul. Pintar sekali adiknya. Kemudian pintu dibuat dari Kayu dan besi. Ini digunakan untuk melatih bicara dan bahasa anak ibu. Kemudian ini pertanyaan untuk ibunya. Ibu, dapatkah anaknya sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan ibu? Bisa ya Bu ya? Bisa pasang baju sendiri ya Dek ya? Bisa. Ini digunakan untuk sosialisasi serta melatih kemandirian anaknya ya Bu. Kemudian Adek bisa berdiri ya Dek. Berdiri dengan satu kaki. Bisa nggak Dek berdiri dengan satu kaki? Tanpa berpegangan. Kemudian boleh melompat yaitu sebanyak 2-3 kali. Udah ya Dek ya. Kemudian ini yaitu fungsinya untuk melatih gerak kasar pada anak. Kemudian suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan, saya akan menunjukkan caranya dan akan beri anak kesempatan yaitu melakukannya selama 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan selama 11 detik atau lebih. Berdiri dengan satu kaki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah ya Pak? Bisa ya Dek. Ini digunakan untuk melatih gerak kasar pada adik ya Bu ya, untuk anaknya. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu apakah anaknya dapat menangkap bola kecil sebesar bola tenis atau bola kasti. Kemudian hanya menggunakan kedua tangannya. Ini Dek ya, lempar. Bisa ya Dek ya. Ini digunakan untuk melatih gerak kasar pada anaknya. Kemudian tadi saya sudah memberikan penjelasan serta pertanyaan pada anaknya ya Bu, menggunakan kuesioner penilaian tersebut. Saya akan sudah catat pada jawaban atau formulirnya. Kemudian saya hitung ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ya Bu. Dari 10 pertanyaan yang sudah saya berikan tadi, semuanya anaknya menjawab ya Bu. Bagus sekali anaknya Bu, pintar sekali Bu ya. Mungkin ibunya sering melatih anaknya di rumah ya Bu. Ya, sering ya Bu ya. Jadi Bu, untuk kesimpulan dari anaknya tadi, semua pertanyaan sudah anaknya jawab dengan benar dan kemudian jawabannya ya. Jadi kita juga mengetahui di sini tidak ada penyimpangan perkembangan pada anak ibu. Ya Bu ya. Anaknya bagus sekali, pintar, ibunya sering mengajarkannya ya Bu ya. Rajin-rajin belajar ya Dek ya. Ibunya juga boleh ya Bu ajarkan anaknya lebih supaya perkembangan anaknya juga banyak.
Baiklah Bu, saya bereskan alatnya dulu ya Bu. Saya bereskan, saya rapikan. Tidak ada lagi ya Bu. Dari penjelasan saya tadi, mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan atau ada yang Ibu tidak mengerti. Tidak ya Bu. Jadi anaknya sering-sering diajarkan lagi ya Bu. Anaknya sudah pintar, sudah cukup mengetahui semuanya ya Bu ya. Karena jawabannya semua tadi dia menjawab ya semua ya Bu. Dan sudah bisa melakukannya. Demikian Bu, itu yang bisa saya lakukan untuk mendeteksi apakah ada penyimpangan pada anak menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan pada anak usia 72 bulan atau bisa disebut dengan 6 tahun. Demikian Bu. Oke, ini kalau sudah selesai kami pulang. Terima kasih Bu ya. Iya Bu. Hati di jalan ya Nak. Hati di jalan ya Bu. Iya. Siapa yang nganterin Bu? Itu ada suaminya